Shalom jemaat Tuhan, saya percaya sekalipun kita melewati masa-masa pandemi hari ini, tapi Tuhan tetap menyertai kita semua. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, sebentar lagi kita akan mengakhirinya, tapi kita mau sela di hadapan Tuhan, yaitu kita mau berdoa puasa. Saya percaya melalui doa puasa, di mana tahun lalu juga banyak yang mengalami terobosan. Tahun ini juga kita percaya, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti doa puasa, kita percaya Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan memberi kekuatan, semangat, urapan yang baru. Kita percaya kita bersama-sama akan mengalami hal-hal baru bersama Tuhan. Saya ingin bacakan satu ayat di dalam Maleakhi 3, ayat yang ke-17 dan 18. Bagi setiap kita yang setia, yang menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, inilah janji Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Faithful adalah tema dari doa puasa korporat tahun ini yang diadakan pada tanggal 2 sampai 3 Oktober 2021. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa, maka kita pasti melihat Tuhan berperkara atas kota dan bangsa kita dan atas kehidupan jemaat Tuhan di Abalov Barat. Pendaftaran telah dimulai sejak tanggal 12 September. Oleh karena itu, mari daftarkan diri saudara melalui nomor kontak atau scan barcode yang tertera pada layar. Kami nantikan respon Bapak Ibu untuk segera mendaftar. Tuhan Yesus memberkati. Abba Kids Sunday Service diadakan setiap minggu melalui platform Zoom. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0812 8878 9468. Shalom Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, ya, tidak mengalami gangguan-gangguan dalam kesehatan, keuangan dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang saya kasih judul Controlling Your Mind. Topik ini sangat diperlukan terutama dalam hampir 2 tahun ini. Seluruh dunia mengalami tekanan. Baik itu dalam tekanan secara fisik, kesehatan, mental, keuangan, ekonomi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi topik ini Bapak Ibu sekalian sangat-sangat penting sekali di mana kita harus praktekkan. Bukan hanya kita tahu, bukan hanya kita mengerti, tapi kita juga harus praktekkan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang penting, ya, seperti kenapa saya harus aktif mempraktekkan Roma 12 ayat 1-2? Apa sih manfaatnya? Saya merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, confess firman, hafal ayat, berdoa. Apa kaitannya dengan pembaharuan pikiran? Secara fisik, otak manusia, ya, apa sih manfaatnya kita lakukan Khoram Deo setiap saat? Kenapa kita harus pakai pikiran sadar untuk mengendalikan pikiran bawah sadar kita? Kenapa perlu kita ada di dalam komsel, di dalam komunitas untuk kita menjaga pikiran kita dan kita bertumbuh dalam karakter Kristus? Kenapa kita perlu ada di dalam komsel? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab dalam topik sharing firman pada hari ini. Nah, saudara, saya akan mulai, ya, saya akan bacakan Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Karena itu,
saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau saudara perhatikan firman di dalam Roma 12 ayat 1, ini banyak sekali perintah-perintah yang berupa sebuah tindakan, sebuah kata kerja, sebuah tindakan yang kita sadar, kita putuskan dan kita harus lakukan. Ya, kalimat yang pertama Bapak Ibu, mempersembahkan tubuhmu. Ya, saudara, ini adalah sebuah kalimat instruksi. Kita disuruh persembahkan tubuh. Kalau kita bicara tubuh, ya seperti yang saudara tahu, ya kita ada tubuh, kita ada jiwa, kita ada roh. Nah, saudara, ada 3 elemen ini, saudara. Yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia. Ini juga sebuah tindakan, sebuah kalimat aktif Bapak Ibu sekalian. Tidak terjadi otomatis. Dan yang ketiga, berubahlah pikiranmu. Ya, nah saudara, jadi ada 3 poin utama dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini adalah sebuah kalimat kata kerja, kalimat perintah, sebuah tindakan yang diputuskan secara sadar. Jadi ini bukan respon otomatis loh Bapak Ibu. Nah, efeknya apa ketika kita melakukan ini? Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang bukan sesuai dengan firman Tuhan. Mana yang Tuhan perintahkan dan mana yang bukan Tuhan perintahkan. Ya, jadi kita bisa bedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara, kalau tadi saya sebutkan kata kerja, ya kata kerja itu sekali lagi tidak otomatis terjadi. Ada intervensi di dalam pikiran kita, ada intervensi di dalam tindakan kita. Ada sebuah tindakan sadar yang kita pilih. Saya mau lakukan atau tidak mau lakukan. Saya mau taat atau tidak taat. Dan ini adalah sebuah perintah di mana kita mengatur seluruh aspek pikiran-pikiran kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara tahu, ya pikiran kita ada 2 bagian. Saya yakin mungkin saudara pernah dengar hal ini ya. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Ya, dan saudara, penelitian mengatakan pikiran sadar itu kekuatan pengaruhnya terhadap tindakan kita, perasaan kita itu adalah 12%. Pikiran bawah sadar pengaruhnya 88%. Makanya kita sering mendengar kata-kata respon otomatis. Semua pola pikir kita, Bapak Ibu, itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Nah seringkali saudara, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita berantem, conflicting, ya di dalam self-talk kita. Kita sering ngomong sama pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Bahkan firman Tuhan juga menulis poin ini, yaitu ada di dalam Roma 7 ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Sebab secara batiniah manusia, aku suka pada hukum Allah. Tetapi aku melihat hukum yang lain dalam anggota tubuhku. Yang berperang melawan hukum akal budiku. Dan yang menjadikan aku tawanan dalam hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Ini Paulus menuliskan hal ini saudara. Sebuah bukti bahwa seringkali pikiran sadar, pikiran bawah sadar kita, pikiran sadar dan pola pikir kita itu gak sinkron. Ya makanya Roma 7 ini menyebut seringkali itu berperang melawan hukum akal budiku. Dan aku tawanan dalam hukum dosa yang ada di dalam pikiran-pikiran bawah sadar saya. Saya menjadi tawanan dosa di dalam pola pikir saya, pola pikir bawah sadar saya. Nah, Bapak Ibu,
Kalau kita tahu ya pikiran kita Bapak Ibu sekalian itu terdiri pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah pikiran bawah sadar itu ada dua bagian. Ada dua bagian dalam otak kita. Yang pertama namanya limbic brain. Yang kedua namanya reptilian brain. Ya, nah limbic brain ini berisikan berbagai pola pikir kita dari kita kecil, remaja hingga kita dewasa. Ini tersimpan di dalam limbic brain. Dan limbic brain dia akan mengatur secara otomatis perasaan kita dan perilaku kita dan ucapan kita. Makanya kalau limbic brain ini kita nggak atur, kita tidak tundukkan, kita tidak kontrol, dia terus menerus menghasilkan respon otomatis yang kadang-kadang tidak baik, ya kadang-kadang negatif. Kita juga punya bagian otak yang namanya reptilian brain. Ya, ini adalah bagian otak yang mengatur misalnya pernafasan, ya, kemudian gerak jantung kita dan sebagainya. Nah, jadi kita di dalam pikiran bawah sadar ada limbic brain, ada reptilian brain. Nah, saudara, seringkali ini disebutnya adalah animal brain. Hewan pun punya limbic brain dan reptilian brain yang menghasilkan respon otomatis. Nah, manusia Bapak Ibu, Tuhan ngasih kita yang berbeda dengan binatang, hewan, yaitu yang namanya neokortex. Neokortex itu adalah seringkali dengan bahasa yang lain disebutnya adalah pikiran sadar. Ini adalah wilayah-wilayah di mana kita ambil keputusan. Kita menganalisa, kita memecahkan masalah. Di mana kita menganalisa satu situasi, kita mau ambil keputusan apa, neokortex yang berperan. Kita mau ikuti firman Tuhan atau kita tidak mau taat sama firman Tuhan, itu adalah di bagian neokortex yang kerja. Neokortex adalah pikiran sadar di mana kita lakukan pengendalian moral kita. Kita mengatur time management kita. Kita mengatur masa depan kita. Itu adalah di wilayah neokortex. Neokortex adalah bagian otak di mana kita mengelola, harusnya ya, mengelola seluruh aspek kehidupan kita, harusnya. Nah, buat orang yang neokorteksnya tidak terlatih dipakai, maka yang terjadi apa saudara? Limbic brain dan reptilian brainnya itu yang bekerja. Makanya banyak sekali kita problem-problem emosional, ya, respon otomatis yang negatif itu muncul. Kenapa? Karena jarang dikontrol. Dan diizinkan limbic brain dan reptilian brainnya itu bekerja seluas-luasnya. Ya, nah saudara, ada fakta penelitian tentang otak yang dilakukan oleh The National Science Foundation. Ya, disebutnya begini Bapak Ibu. Otak manusia memikirkan 12.000 sampai 50.000 pikiran setiap hari. Jadi mulai kita melek sampai kita tidur, average rata-rata kita berpikir tentang 12.000 sampai 50.000 berbagai hal. Dan sayangnya tidak semua yang kita pikirkan itu diproses dengan tepat dan baik. Ya, enggak semuanya bermanfaat. Nah, penelitian juga menunjukkan hampir 75%. Hampir 75%. Apa yang kita pikirkan itu tidak bermanfaat alias negatif. Nggak ada gunanya, sia-sia. Firman Tuhan banyak sekali menulis tentang pikiran yang sia-sia. Ya, dan banyak hal yang kita pikirkan 75% itu membatasi diri kita. Ada seorang peneliti yang bernama Carol Leaf. Ya, dia mengatakan begini. 95% manusia tidak tahu atau tidak terlatih bagaimana menggunakan pikiran sadarnya secara benar. Wow. Carol Leaf adalah seorang PhD ya di dalam ilmu otak Bapak Ibu. Dia mengatakan hanya 5% loh. Hanya 5% orang yang terlatih pakai neokorteksnya.
terlatih pakai pikiran sadarnya untuk apa? Mengendalikan si pikiran bawah sadar yang kekuatannya 88%. Luar biasa ya saudara ya. Nah, otak manusia itu seperti otot yang teramat sangat canggih. Jika tidak digunakan semestinya saudara, dia akan masuk ke dalam default mode, gagal berfungsi. Jadi artinya kalau neokorteksnya itu jarang dipakai, nanti yang ambil alih adalah siapa? Pikiran bawah sadar, si limbic brain itu. Ya, nah saudara, kalau kita lihat orang yang terlatih controlling his mind, terlatih pakai neokorteks, maka kehidupannya akan mendapatkan peningkatan antara 35% sampai 75% dalam kualitas hidupnya. Artinya kualitas hidupnya improve. Rata-rata per tahun antara 35 sampai 75%. Kualitas rohani kita meningkat 35% sampai 75% setiap tahun. Ya, karakter Kristus kita bertumbuh ketika kita kendalikan limbic brain-nya kita menggunakan neokorteks tadi. Nah, firman Tuhan saudara juga mengatakan begini, kenapa ya pola pikir bawah sadar kita itu banyak sekali pola pikir yang tidak baik, pola pikir yang negatif sehingga menghasilkan respon otomatis negatif yang banyak sekali. Kenapa bisa kayak begitu? Nah, saya akan bacakan saudara, ini ada satu alasan yang ditulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, dikatakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya begini, kalau otak yang Tuhan rancang buat manusia, Tuhan itu rancang untuk dikasih makan hal-hal yang berbaik, yang baik, hal-hal yang tentang kasih, hal-hal yang positif. Jadi otak kita tidak dirancang untuk terima sampah. Otak kita tidak dirancang untuk menerima toxic thinking. Ya, bahkan di Filipi 4 ayat 8 ini sangat terkenal dikatakan begini saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu adalah makanan otak kita. Saya seringkali sebut makanan rohani kita. Otak kita harus dikasih mineral rohani. Otak kita harus dikasih vitamin rohani. Ketika otak kita terlalu banyak toxic thinking, kita harus kasih antibiotik rohani dalam bentuk firman saudara. Karena otak kita dirancang sekali adalah untuk menerima kasih. Otak manusia dirancang hanya menerima informasi tentang kasih, kebenaran, hal-hal yang positif. Bukan sebaliknya saudara-saudara. Ya, saudara, otak manusia itu kalau saya kasih ilustrasi ya, seperti sebuah cerita seperti ini saudara. Ya, ada seorang tukang kebun bunga ya saudara, dia punya satu ladang bunga Bapak Ibu. Nah, suatu saat dia pengen pergi ke luar negeri 1 tahun. Nah, sayangnya pembantunya dia itu tidak rajin memangkas tanaman-tanaman liar di ladang itu. Jadi ketika ditinggal 1 tahun, ya, dan dia balik lagi, bunga-bunganya itu hancur lulu lantak. Dan dikuasai oleh tanaman-tanaman liar. Dikuasai oleh rumput-rumput liar. Dan rumput-rumput liar ini memakan tanaman yang baik. Kita punya otak juga seperti itu saudara. Ketika pikiran sadar kita tidak kita pakai, tidak kita jadikan filter. Ya, maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang ada dalam pola pikir negatif di dalam pikiran bawah sadar kita, itu yang bertumbuh dengan subur. Dan itu yang akan mengendalikan seluruh pikiran, perasaan, keputusan, perkataan kita. Nah, jadi neokorteks sebagai pikiran sadar itu dirancang untuk apa saudara? Untuk mengelola, untuk mengendalikan seluruh tubuh kita. Nah saudara,
Saya punya sebuah remote control. Ya, saya punya remote control. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya Anda jawab ya. Remote control fungsinya apa? Mau remote control TV, mau remote control AC, mau remote control mobil saudara, fungsinya apa? Betul sekali. Saya yakin jawaban saudara pasti sama dengan saya. Fungsinya adalah untuk mengendalikan. Ya, kalau ini adalah remote control televisi, saya bisa switch on. Mau channel manapun yang saya suka. Kalau channel itu tidak baik, ya isinya pornografi, kekerasan, saya mau ganti channel, saya gunakan remote control. Ya, kalau ini adalah remote control AC, tujuannya untuk apa saudara? Untuk mengendalikan temperatur AC, untuk matikan dan nyalakan unit AC-nya kita, betul ya? Jadi remote control ini harusnya kita pakai untuk mengendalikan sesuatu. Nah saudara, neocortex itu adalah remote control. Remote control apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Remote control ini adalah untuk filter. Kalau ada toxic thinking, saya akan switch the channel. Remote control ini Bapak Ibu sekalian, untuk saya memfilter kalau ada masukan-masukan yang negatif yang meruntuhkan semangat saya. Nah sayangnya, ya Caroline Leaf, dia bilang orang yang terbiasa pakai remote control itu populasi manusia cuma 5%. Wow. Saya sih sepakat sih. Saya setuju dengan research itu ya Bapak Ibu. Karena saya lihat di dalam kenyataan, dalam praktek. Banyak orang yang tidak terbiasa menggunakan pikiran sadar. Mengambil keputusan untuk mengendalikan pikiran-pikiran bawah sadarnya dia. Saudara perlu kita sadari loh. Kita perlu aware loh. Pikiran bawah sadar kita yaitu di limbic brain itu banyak sekali berisikan pola pikir yang negatif, ya seperti trauma, luka batin, pola pikir yang salah. Contoh, pola pikir yang salah. Kamu kalau nggak kaya, kamu nggak dianggap loh sama orang loh. Jangan mau kamu diremehkan oleh orang lain. Carilah uang sebanyak-banyaknya supaya kamu dihargai. Ini contoh, ini belief. Jadi di otak kita tuh banyak sekali false belief. Pola pikir yang salah. Akibatnya saudara, kita menjauh dari Tuhan. Dan termasuk di limbic brain kita. Banyak sekali pengalaman yang kita bikin kita jadi pahit. Nah Bapak Ibu, kalau di dalam pikiran bawah sadar kita itu adalah banyak sekali pola pikir yang keliru, yang salah, yang bikin kita pahit dan terluka, kita mau apain? Saudara ingat kembali ya tadi ya, pikiran bawah sadar kita 88% akan mengendalikan perasaan kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan itu ngaturnya secara otomatis. Jadi kaitan dengan Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu. Artinya, saudara kita mau serahkan. Kita serahkan pikiran ngaco kita, pikiran ngawur kita, pikiran negatif kita kepada kendalinya Tuhan. Itu adalah sebuah tindakan aktif saudara. Bukan terjadi otomatis. Itu yang disebut dengan controlling your mind. Pakai neocortex kita, pakai remote control kita. Jadi ketika ada hal yang negatif kita switch. Ya, kita switch, kita punya pikiran yang negatif. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya saudara, di era pandemi seperti hari ini, COVID. Banyak orang yang diserang anxiety, kekhawatiran, kecemasan tingkat tinggi. Bahkan ada yang mau bunuh diri saudara. Ya, mereka ekonomi terganggu, income terganggu saudara. Bahkan ada yang dipecat, orang kerja. Bisnisnya hancur. Dan ada yang keluarga yang meninggal kena COVID Bapak Ibu. Wow, itu semua sangat menekan. Menyerang kita punya pikiran. Kita setiap hari menerima toxic thinking yang tak terhingga. Jadi kalau kita tidak menggunakan remote control ini, neocortex kita, pikiran sadar kita, untuk kita menangkis
toxic thinking ini, maka apa yang terjadi saudara? Ketakutan, kecemasan, pengalaman pahit kita, trauma-trauma kita di masa lalu, itu yang akan mengendalikan kita punya pikiran. Itu yang akan mengendalikan kita punya ucapan. Itu yang akan mengendalikan kita punya perilaku saat ini. Saya kasih saudara 3 tips sederhana. Bagaimana controlling your mind. Ya, nah saudara, ketika toxic thinking ini muncul, ketika pikiran-pikiran ngawur datang, pikiran-pikiran yang bukan berasal dari firman datang ke dalam pikiran kita, kita katakan stop. Saudara, gunakan neokorteks saudara, rajin-rajin saudara latih, katakan stop. Di Mazmur saudara, ada satu tulisan dia bilang begini, hai jiwaku, jadilah tenang. Itu adalah sebuah kalimat perintah neokorteks terhadap limbic brain saudara. Ketika limbic brainnya kita resah, cemas, ketakutan, khawatir, emosional. Kita perintahkan kepada pikiran sadar kita. Lewat pikiran sadar kita, perintahkan ke pikiran bawah sadar. Hai jiwaku, jadilah tenang. Saudara, firman Tuhan itu luar biasa loh saudara ngajarin kita. Jadi konkretnya saudara, ketika ada pikiran yang sampah, ya toxic thinking menyerang pikiran kita, ya kita katakan stop. Saudara, kita perlu terlatih menggunakan neokorteks, say stop it. Ya, saudara, ini seperti kalau kita pakai raket nyamuk ya saudara ya. Kalau ada nyamuk nguing, saudara kan akan pukul, saudara akan tangkis, betul gak saudara? Nah, ketika saudara udah bilang stop, saudara langsung menggunakan remote control saudara lakukan switch on. Ubah channelnya. Ya, imajinasi yang bikin kita cemas, imajinasi yang bikin kita takut, imajinasi yang kita berpikiran kotor saudara, cepat-cepat di switch pakai remote control. Rubah channel. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, saudara juga harus setiap saat berlindung pakai payung. Payung ini memberikan ilustrasi yaitu apa? Saudara berlindung di dalam firman Tuhan. Saudara berlindung di dalam hadirat Allah. Saudara memiliki kesadaran, memutuskan dengan sadar, saudara mau koram deo. Saudara mau stay di dalam hadiratnya Tuhan. Saudara mengambil satu keputusan, masukkan ke dalam pikiran saudara. Bahwa saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya mau filter pikiran-pikiran yang bikin saya takut. Saya mau filter segala sesuatu yang bikin saya cemas. Saya mau kendalikan pikiran saya. Itu yang disebut di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam praktek saudara, pakai remote control saudara. Pakai neokorteks saudara. Pakai pikiran saudara, sadar saudara. Putuskan, saya mau menawan pikiran-pikiran yang bikin saya resah. Segala pikiran-pikiran yang bukan dari firman Tuhan. Saya mau taklukkan kepada Kristus. Saudara sekali lagi, ini bukan sesuatu respon otomatis. Saudara perlu latihan. Caroline Leaf bilang hanya 5% loh. Orang-orang di dunia ini yang terbiasa lakukan hal itu. Nah Bapak Ibu, apa sih yang membuat kita itu tidak terbiasa pakai neokorteks kita, pikiran sadar kita? Yang pertama, penyebabnya adalah karena kita tidak terlatih. Padahal firman Tuhan banyak sekali memberikan perintah-perintah itu. Yang kedua saudara, terlalu banyak blocking di dalam pikiran bawah sadar kita. Berupa apa? Luka-luka, trauma-trauma yang kita belum selesaikan. Yang kita belum bereskan. Yang ketiga, kenapa kita terbiasa pakai neokorteks, pikiran sadar kita? Karena kita berjuang sendirian. Tidak andalkan Roh Kudus saudara. Kita tidak tertanam di dalam komsel. Tidak ada mentor yang memuridkan kita. Sehingga kita tidak terlatih menggunakan pikiran sadar kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Sekali lagi, Filipi 4 ayat 8 ayat 9 saya katakan tadi. Ini ada sebuah kalimat perintah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu ada kerjaan neokorteks. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kata kuncinya adalah saudara, pakailah neokorteks kita. Latih, kendalikan neokorteks kita. Kendalikan pikiran bawah sadar kita. Lewat apa? Neokorteks, yaitu remote. Saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, di sebuah hutan ada rusa yang hamil. Yang segera melahirkan saudara. Rusa ini pun mencari tempat untuk dia bisa melahirkan. Dan dia ketemu sebuah lapangan rumput ya di dekat sungai yang arus airnya cukup deras. Rusa berpikir bahwa ini ada tempat yang cukup aman untuk dia melahirkan. Tiba-tiba saudara, ketika dia mau melahirkan, dari waktu yang bersamaan, tiba-tiba langit menjadi gelap. Penuh dengan petir yang sangat keras sekali. Dan petir-petir ini menyambar rumput-rumput kering di sekitar sungai tersebut. Sehingga muncullah api-api. Nah, kemudian di satu sisi yang sama, ada seorang pemburu yang kelaparan. Dia mau membunuh si rusa. Di satu sisi yang lain Bapak Ibu, ada singa yang kelaparan juga. Dan dia siap untuk melahap si rusa yang mau melahirkan ini. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini ya, apa yang harus dilakukan oleh si rusa? Ya, apa yang harus diputuskan oleh si rusa hamil ini? Sebentar lagi ya, si bayi rusa ini akan lahir loh saudara. Apa yang akan terjadi? Ya, apakah rusa itu bisa bertahan? Ya, apakah rusa ini akan mati, kena petir, kena panahan si pemburu, dan diterkam oleh singa? Saudara, saya kasih waktu saudara 1-2 detik, coba saudara diskusikan apa yang harusnya dilakukan oleh rusa ini. Lari atau apa? Nah saudara, ini cerita masih bersambung saudara. Ternyata yang dilakukan oleh rusa itu Bapak Ibu sekalian, dia tetap fokus melahirkan bayinya dia. Dan apa yang terjadi ketika dia fokus melahirkan bayinya? Ternyata saudara, hujan lebat turun sehingga mematikan api. Dan saudara, ketika si pemburu dia melepaskan busurnya, ternyata busurnya itu bukan kena rusa saudara, kena si singa. Dan akhirnya saudara, si rusa ini dia bisa melahirkan bayinya dengan selamat. Apa learning point dari ilustrasi ini? Saudara, kita bisa mengalami situasi petir, badai yang langit yang tengah gelap. Kita bisa menghadapi situasi ancaman dari pemburu yang mau memanah kita. Kita bisa mengalami singa yang mau menerkam kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita fokus melahirkan, ya ini metafor ya. Ketika kita fokus kepada firman Tuhan, ketika kita fokus ya mempraktekkan dan taat kepada firman Tuhan, kendalikan pikiran sadar kita lewat neokorteks, maka yang lain-lain, ancaman-ancaman, bahaya segala macam Bapak Ibu, itu adalah urusan Tuhan. Tuhan yang membereskan. Fokusnya kita adalah kendalikan pikiran sadar kita. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Pakai neokorteks kita. Kita fokus kepada firman Tuhan. Kita fokus kepada janji Tuhan. Kita confess firman Tuhan. Kita ada di dalam koram Deo saudara. Itu adalah fokus kita. Kita lakukan fokus itu menggunakan neokorteks kita. Secara sadar Bapak Ibu sekalian. Sehingga pikiran-pikiran bawah sadar kita yang tidak kondusif. Yang tidak membangun kita.
itu akan kita kendalikan 100%. Bapak Ibu, pertanyaan saya yang terakhir. Saudara mau menjadi bagian yang 95% atau menjadi populasi orang-orang yang 5% yang mampu mengendalikan pikiran-pikiran bawah sadarnya dengan neokorteks? Silakan Bapak Ibu pilih.